Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan, di mana harinya Tuhan, hari Minggu, hari Sabat. Kita mau datang di hadirat Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kita mau katakan bahwa apapun musim hidup saya dan saudara, kita percaya kalau penyertaan Tuhan itu tidak pernah gagal, selalu sempurna, selalu baik. Katakan dengan iman, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya, oh, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpaku. Kami bersyukur Tuhan, kiranya berkat-Mu melimpah dalam hidupku. Kami bersyukur Bapa untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami berjalan bersama Tuhan, ada kekuatan, ada kemampuan, sehingga kami tidak takut untuk melangkah, sebab janji-Mu selalu tepat pada waktunya. Apapun musim hidup kami, apapun yang kami alami, apapun itu yang kami terima, kami mau katakan bahwa Tuhan baik dalam segala hal. Untuk itu kami mau bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu. Berfirmanlah Tuhan pada hari ini, ketika firman yang disampaikan boleh berbuah dan bertumbuh, dan kami boleh menjadi terang-Mu dimanapun kami berada. Urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang hamba sampaikan seturut dengan kehendak-Mu saja, dan hanya memuliakan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom saudara yang kasih, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan ya, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita bersyukur satu hal yang perlu kita syukuri dalam hidup ini yang kadang kita lupakan, yaitu adalah kehidupan. Kita bersyukur sampai saat ini Tuhan masih memberikan saya dan saudara kehidupan ya. Mau itu baik ataupun tidak baik ya, kita mau bersyukur bahwa ada kesempatan. Kalau kita ada nafas, yaitu ada kehidupan, di mana masih ada kesempatan. Untuk itu jangan biarkan sisa umur hidup saya dan saudara kita pergunakan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, tetapi justru kita memberikan hal-hal yang membuat menyenangkan hati Bapa di sorga. Hari ini saya mau share firman Tuhan yang singkat, tetapi ini sangat-sangat berarti yang saudara harus bawa setiap hari dalam kehidupan saya. Mari kita baca bersama-sama di Ulangan 28 ya, tentang judulnya berkat ya, ayat pertama, dan 28 ayat 15 tentang kutuk. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan tentang berkat dan kutuk ya. Kita baca bersama-sama berkat 28 ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dan ayat ke-15 berkata, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukannya dengan setia, segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Amin, puji nama Tuhan. Hari kemarin saya baca firman Tuhan ini di hari Jumat, saudara. Saya baca firman Tuhan ini di pagi hari ketika berkat. Waktu saya baca berkat, saya terkagum sekali bahwa saya merasakan bahwa orang yang dekat dengan Tuhan bukan cuma asal dekat, tetapi orang yang melakukan, mendengarkan firman Tuhan dengan setia, bahkan perintah Tuhan, maka Tuhan tuh nggak main-main memberikan berkatnya itu yang luar biasa. Untuk itu saudara bacalah di Ulangan 28 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Itu amazing banget berkat Tuhan dalam kehidupan orang-orang yang hidupnya taat kepada Tuhan. Tetapi di hari Sabtu saya membaca kelanjutannya, yaitu kutuk, saudara. Saya merasa kengerian sekali ya, ngeri banget, ngeri sekali, sangat ngeri kalau orang itu gak deket sama Tuhan ya, dan tidak melakukan perintah firman Tuhan. Itu ngeri sekali. Saya baca step by step, itu namanya aja judulnya kutuk ya. Itu gak ada kata-kata yang yang menyejukkan seperti berkat. Itu saya melihat tidak ada sama sekali. Benar-benar ngeri ya saudara. Dan memang benar, orang yang hidupnya di dalam Tuhan, di dalam perintahnya, tidak melenceng karena hal duniawi ya. Mungkin saat ini kita melihat bahwa tipu muslihat daripada iblis adalah kekayaan, tahta ya. Banyak hal yang membuat kita jadi lupa kepada Tuhan karena kita melihat keindahan duniawi, sehingga kita sering, bahkan bukan sering ya, selalu melakukan untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Apa aja sih perintah-perintah Tuhan? Yang pastinya adalah sesuai dengan firman Tuhan ya. Perintah Tuhan adalah larangan ya. Banyak dari kita yang tidak bisa atau terbiasa ya, karena selalu berpikir gini, maklum ya, kita kan manusia biasa, banyak salah ya. Siapa yang pernah dengar seperti itu? Maklum, saya ini kan manusia biasa, banyak dosa, banyak salah ya. Tetapi kadang
dengan kata maklum. Ya gimana gitu ya, itu akan membawa kita menjadi pribadi yang tidak akan pernah berubah, tetapi pribadi yang akan terus ada excuse-nya, ada apa ya, ada satu hal yang ya udah nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa kan sekali ya. Pernah ya kalau suami saya ini kalau dibilangin tuh ngeyel ya soal makanan yang pastinya, jangan makan ini kan kamu begini-begini, dia kan punya punya sakit juga gitu kan ya, jadi ada pantangan lah untuk makan. Nggak apa-apa sekali ya, apalagi kalau dia bilang kolo-kolo gitu ya. Nah akhirnya sesekali itu jadi excuse-nya jadi setiap hari. Jadi setiap hari mau makan ya sesekali terus gitu ya. Sama halnya kalau kita mau diet ya. Kita mau diet, kita sudah niat nih, tapi ketika ada godaan di depan, makanan enak menurut mulut kita sih ya, tapi tubuh enggak. Ya sekali-sekali, udah nggak apa-apa sekali-sekali ya. Akhirnya apa? Sudah batal diet ya. Akhirnya apa? Jadinya sakit ya. Nah, saudara, sama halnya dengan kita. Ketika kita melihat dunia ini memberikan apa yang sebenarnya kita mau, tetapi sebenarnya bukan rencana daripada Tuhan. Ya, kita gampang tergiur, akhirnya kita mengkhianati Tuhan. Kita lupa akan perintah dan larangannya, sehingga kita berpikir bahwa enggak apa-apa ya, mumpung atau sesekali lah, kita kan manusia berdosa juga ya, jangan suci-suci amat ya. Saya pernah juga waktu punya teman, ketika saya hidup menjaga ya, jadi anak Tuhan itu hidupnya bukan cuman berkata firman Tuhan, tetapi harus menjaga untuk menjadi terang. Ketika saya bergaul dengan teman yang tidak ada terangnya, alias gelap ya, ketika terang dan gelap ya menyatu, jangan sampai terang ikutan gelap ya. Nah, saya pernah satu kata nyeletuk dari teman saya bahwa kamu tuh jangan lurus-lurus amat lah, jangan suci-suci amat hidupnya, seperti itu. Saya mendengar seperti itu, bukan saya tersinggung atau gimana, karena saya tidak merasa saya ini orang suci ya, atau orang yang paling benar, tidak, tetapi saya mau hidup di jalannya Tuhan. Ketika saya mendengarkan seperti itu, saya merasa kasihan ya, saya merasa kasihan dengan orang ini. Kenapa dia nggak mau memberikan hidupnya buat Tuhan, malah berikan buat Tuhan setengah-setengah, pada dia pelayanannya rajin ya, kalau berkata-kata pun di mimbar juga bagus banget, tetapi kenapa hidupnya dia tidak mencerminkan terang ya saudara? Karena banyak dari kita berpikir bahwa orang akan menyukai ya, orang akan menyukai kita karena kita berkata-kata, tetapi sebenarnya ya perbuatan kita lah yang menyelamatkan. Bagaimana kita punya suami yang bisa kita menangkan, bagaimana kita punya istri yang bisa kita menangkan, bagaimana kita punya anak yang bisa kita menangkan kalau kita sendiri ya tidak bisa menjadi pemenang atas diri kita ya. Kita masih excuse karena melihat dunia yang tawarkan. Kita merasa, wah kalau saya terlalu mengikuti perintah Tuhan, nanti saya bisa-bisa nggak punya temen, jadi saya harus ikut alur lah ya. Apakah seperti itu ya? Tetapi di sini firman Tuhan tuh tegas sekali. Tuhan itu nggak main-main ya kalau kasih berkat sama kita. Saudara baca sampai selesai. Ketika orang yang hidupnya benar-benar menuruti perintah Tuhan, mendengar, bukan asal mendengar, tetapi melakukannya. Tuhan tuh setianya gak main-main. Bahkan firman Tuhan yang saya garis bawahi, ayat 11 dan 13, Tuhan juga akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, dalam hasil ternakmu, dan hasil bumimu, di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu dengan sumpah. Ya, dan Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah.
yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya, dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberikan pinjamanmu kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Bahkan Tuhan mengatakan, ketika engkau hidup di dalam Tuhan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan Tuhan bilang lagi, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Dan dengan setia lakukan, tetapi tidak menyimpang. Ingat, tidak menyimpang ke kanan ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Amin, saudara. Mengikuti Allah lain bagaimana? Yaitu dunia. Ketika waktunya ibadah, saudara malah pergi holiday. Ya. Ketika ada ibadah, saudara lebih mementingkan pernikahan. Ya, saya berkata apa adanya aja. Karena di dalam Tuhan saya nggak mau untuk menyenangkan orang demi saya mau diterima, tidak. Tetapi saya mau berkata sejujurnya, menyimpang Allah lain itu bukan cuma identik dengan menyembah berhala, ya, tetapi juga berhala saudara saat ini, mungkin pekerjaan saudara atau hal-hal yang membuat saudara jauh dari Tuhan, itu berhala. Saudara, ya, sadar bahwa sebenarnya Allah lain saudara itu adalah yang membuat saudara jauh daripada Tuhan. Ya, untuk itu kalau saudara mau janji Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara, Tuhan berkata, kalau sudah dengar berarti lakukan dengan setia, ya. Tidak menyimpang ke kanan ke kiri, ya. Tidak melihat dunia yang penuh dengan fana. Tapi kalau orang fokus kepada Tuhan, memang orang fokus kepada Tuhan, ada aja kok godaan kanan kiri. Udah, kamu ngapain setia sama Tuhan? Kamu juga hidupnya kayak gitu-gitu terus. Kamu ngapain lama-lama nunggu Tuhan? Aduh, udah deh, gak usah. Udah sama aku aja, ikut aku aja. Ya, tetapi Tuhan berkata, orang yang sabar, ya, Tuhan akan limpahi engkau dengan kebaikan dalam buah kandungmu, ya, dalam hasil ternakmu. Ini Tuhan sendiri yang bilang, bukan saya, ya, Tuhan yang berkata. Bahkan juga saudara ingat, ya, mau pilih yang mana, berkat atau kutuk, ya. Kalau kita baca juga di kutuk itu, aduh, ngeri sekali, ya. Kalau kita ini, ya, tidak setia kepada Tuhan, maka banyak sekali kutuk yang akan mengikuti saya dan saudara. Tuhan akan menghajar engkau, ya, hajar bukan cuma dengan rotan, tapi dengan bara, ya, dengan bara jahat yang daripadanya engkau tidak dapat sembuh. Coba, ini Tuhan yang bilang, pada lutut dan pahamu, bahkan dari telapak kakimu sampai kepada batu kepalamu. Ingat, Tuhan akan menghajar engkau kalau engkau tidak setia dan mengikuti perintahnya. Ngeri ya, ngeri sekali. Saya baca ini waktu hari Sabtu, saya merasakan bahwa oh Tuhan, saya tidak mau seperti ini. Saya mau menjadi orang yang setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dan tidak menyimpang. Ya, ingat, tidak menyimpang. Orang yang setia, dia tidak akan menyimpang dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin, saudara. Ya, amin. Ya, kita mau percaya bahwa hidup itu pilihan. Saudara mau pilih mana? Pilih berkat atau kutuk? Ya, saya mau pilih berkat. Memang dapat berkat itu nggak mudah, banyak tantangan. Justru kemudahan itu lah yang akan menjadikan saudara dan saya menjadi berlian. Ya, saudara tahu berlian prosesnya bagaimana? Tidak langsung serta-merta jadi celing, tidak. Tapi ada prosesnya, sakit. Yes, sakit memang. Tetapi ya, engkau akan bersinar.
Engkau akan dibedakan. Percaya, yakin, pegang ayat ini. Saya pegang juga ayat ini. Saya yakin bahwa saya sabar menanti. Saya teguh, saya setia, saya tidak menyimpang. Maka Tuhan akan sediakan itu tepat pada waktunya. Amin saudara. Mari kita mau berdoa. Terima kasih untuk berkat-Mu atas firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan bahwa berkat-Mu akan tercurah kepada kami ketika kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Bahwa kami bukan cuma sebagai pendengar, tetapi melakukan dan juga tidak menyimpang ke kanan ke kiri dan tidak menyembah Allah lain. Maka Engkau akan menjamin kebaikan dalam hidup kami. Untuk itu pegang hidup kami Tuhan, supaya kami ini hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kami tidak hidup untuk melihat hal-hal duniawi yang fana, tetapi Tuhan, kami memegang hidup kami untuk setia kepada Tuhan sampai akhir hayat. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau hidup di dalam Engkau yang terus menjadi terang. Karena kami tahu ketika kami hidup di dalam Engkau, tidak ada kata yang sulit, tidak ada kata yang suka di dalam Engkau. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, jamah urapi kami Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom.